Termasuk kalau apa pembuatan visi misi sekolah dilibatkan Ibu. Iya Pak, kita komite sekolah dilibatkan. Nanti kita lihat apa administrasinya gitu untuk nanti biar Bapak Ibu guru nanti untuk apa misalnya undangan apa kegiatan apa di sekolah selalu dilibatkan dalam proses pembangunan sekolah atau mungkin pengadaan apa itu selalu dilibatkan. Biasanya kalau kegiatan sekolah seperti apa kita mau ada acara lomba seperti karnaval kemarin, seperti acara persami dan kegiatan sekolah, biasanya kita selalu nanti ada undangan untuk rapat untuk wali murid. Lalu ini ya Bu ya, ada undangan untuk membahas tentang sekolah, mungkin tentang pengadaan ruang baru, mungkin atau iuran ada Bu yang dibahas? Kalau iuran kebetulan tidak ada, yang ada sukarela Pak. Sukarela ya? Ya, sukarela dari kita sebagai wali murid untuk ngasih sukarela untuk kegiatan sekolah. Dari komite sendiri itu ya Bu? Ya, komite sendiri ya. Ini dari saya cukup, mungkin ditambah Pak Yati monggo. Iya. Lebih banyak. Kepada Bapak Ibu perwakilan dari orang tua, ya. Apa ini ya, yang perwakilan orang tua? Itu enggak, komite itu ada Ibu Lina, ada Ibu Minas, ada Ibu siapa lagi itu kok? Bu Lina ya. Bu Lina komite juga ya itu ya? Iya. Oh berarti ya. Berarti tidak satu Pak Riyadi komite itu. Komitenya ada dua. Ada dua. Bu Lina sama Bu Minah ya? Iya. Oh, iya. Bu Lina sebagai ketua atau pengurus sebagai apa Bu ya? Pengurus ya? Kebetulan saya ya? Cuma Mbak. Itu ya? Oh gitu. Terus kemudian kalau yang satu lagi Bu siapa? Bu Minah. Bu Minah ya? Iya. Nah sama Bu Lina. Kalau Bu Minah ini sebagai apa Bu? Saya sebagai ketua komitenya Pak. Oh Bu Minah ya? Iya. Ketua komite ya. Jadi Bu, untuk kegiatan penyusunan rencana kerja sekolah ya, itu yang selama ini melibatkan komite seperti apa Bu? Biasanya kalau untuk apa ya Pak, kalau kita selama menjadi komite di sini ya, kegiatan rencana sekolah biasanya kita itu kegiatan-kegiatan di luar sekolah Pak. Gitu ya. Seperti kayak karnaval, lomba literasi dan lomba maksi, dan untuk kegiatan persami seperti itu. Tapi untuk pembangunan sekolah sendiri, kalau memang sekolah mau ada perencanaan pembangunan, biasanya kita selalu diajak untuk komunikasi seperti itu. Jadi tadi ketika membahas ya Bu ya, membahas mengikuti lomba ya, membahas. Iya. Lomba. Seperti biasanya gitu kita perusahaan gitu ya. Iya. Terus apa lagi Bu? Perpisahan, karnaval, lomba maksi, ya, lomba maksi, terus literasi, persami, ya. Dan kegiatan seperti kemarin keagamaan Maulid Nabi. Dan keagamaan ya. Iya. Tapi pernah Ibu dibahas untuk membahas untuk rencana anggaran dan seterusnya APBS? Kalau selama ini sih belum, karena kemarin kan kita pandemi ya, jadi untuk anggaran kita
belum adanya. Oh iya. Iya. Terus kemudian untuk yang perwakilan orang tua, ada mboten nih perwakilan orang tua? Ada Pak. Iya. Ya. Orang tua dari Bu siapa? Pak siapa ini? Pak? Dari Ibu kebetulan Pak. Ibu. Iya. Siapa? Namanya siapa? Ibu Sofa. Ibu Sofa ya. Ibu Sofa ya. Ibu ya. Sofa. Mana Ibu Sofa mana ini? Ibu Sofa ya. Ibu Sofa. Bisa ya. Bu Sofa ini orang tua wali murid kelas berapa, Bu? Kelas 6. Kelas 6. Orang tua wali murid kelas 6. Kelas 6 ya? Iya. 6. Dan sama kelas 1. Oh iya. Nah, Bu, ketika sekolah membahas tentang apa? Rencana kerja sekolah ya. Misalnya yang paling terlihat itu kan ketika merumuskan visi dan apa? Misi ya. Iya. Ibu dilibatkan nggak? Iya. Merumuskan visi dan misi ya? Iya. Dilibatkan ya? Iya. Iya. Terus kemudian selama ini yang Ibu ingat apa saja, Bu? Ya, kegiatan yang melibatkan orang tua ini. Mungkin selain merumuskan visi misi, terus kemudian apa membahas tentang kriteria kenaikan kelas atau membahas tentang kurikulum atau apa? Gimana, Bu Sofa? Iya. Kegiatan KBM itu. Kegiatan apa, Bu? KBM? Iya, kegiatan belajar mengajar. Sudah belajar mengajar ya? Iya. Ya. Kemudian wakilan orang tua lagi ini ya. Ya, ini memang karena banyak ya Ibu. Saya nanti mohon bersabar ini. Iya. Ya. Ya, baik. Untuk kemudian pada waktu tentunya KBM tadi ya berkaitan dengan KBM ya. Nah, kemudian pada waktu KBM itu kan pernahkah Ibu mendapat keluhan dari putranya ya, tentang mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru? Pernah mendapat keluhan bukan? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Nah, ya. Kalau ada itu ada komunikasi guru. Oh, komunikasi guru. Maksudnya Iya. gimana, Bu? Langsung konsultasi sama guru. Oh, begitu. Iya. Jadi pernahkah putranya Ibu mengeluh, ini Pak Guru ini mulangnya kok nggak jelas gitu ya, atau nggak mudengke gitu, pernah nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Oh ya. Bu Sofa ini Bu Guru juga toh? Boten. Oh, boten. Boten. Oh ya. Pembelajaran ya. Oke, ya. Kemudian terus ini sekarang masih di perwakilan orang tua ya. Nah, kemudian menurut Ibu suasana komunikasi interaksi yang ada di sekolah di mana di SD Negeri Mulia 1 Harjo ini, menurut Ibu gimana? Menyeramkan atau bagaimana gitu ya? Kalau melihat Bapak Ibu guru ketemu satu sama lain atau dengan anak, atau Ibu melihat bagaimana komunikasi mereka dengan putra putri Ibu ya, itu gimana? Menakutkan atau bagaimana Ibu? Boten Pak, baik-baik saja sih, menyenangkan. Nah ya, jadi maksudnya Ibu melihat ini guru-guru ini apa namanya itu harmonis apa boten gitu? Ya. Harmonis. Ya. Iya. Harmonis ya? Iya. Boten nate mireng atau tidak pernah mendengar bahwa misalnya ada guru yang berbeda pendapatnya berat banget gitu? Tidak pernah, alhamdulillah. Ya, komunikasi dan interaksi baik ya? Iya. Itu Ibu rasakan dari apa?
Kalau ketemu mereka sedang bercakap-cakap itu ya, Ibu melihat seperti apa kalau guru ketemu sama guru atau guru ketemu dengan siswa gitu? Ibu mengatakan baik, baiknya di mana? Ya kalau melihat itu Pak, kayak nggak ada batas-batas sama murid itu baik-baik saja. Iya, dengan murid juga bagus ya. Iya. Ibu pernah melihat nggak ada guru dengan murid, guru memarahi murid gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau guru memarahi guru? Jadi mereka baik-baik saja ya Bu ya? Iya. Iya, iya. Ya Ibu nggak usah takut Bu. Nanti kalau di sini, nggak apa-apa Ibu jawab saja gitu ya. Terus kemudian bagaimana Ibu melihat kerjasama di antara ya Bapak Ibu guru ya, di antara Bapak Ibu tenaga administrasi ya, yang ada di sekolah. Bagaimana Bu? Kita saling mendukung kegiatan antara guru dan wali murid. Mendukung kegiatan ya? Iya. Kegiatan guru, kegiatan guru dan murid. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu melihat ada budaya kerjasama di sekolah, ada nggak Bu? Melihat ada budaya kerjasama di sekolah nggak? Iya. Ada ya. Nah, terus sekarang Ibu melihat sisi positif dari sekolah ini kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Ya. Gimana Ibu? Artinya masyarakat itu menaruh kepercayaan kepada sekolah itu karena apa kalau menurut Ibu? Atau Ibu sendiri aja saya tanya, kenapa Ibu menyekolahkan di sekolah SD Negeri 1 Mulyoharjo? Karena banyak prestasinya itu. Banyak apa Bu? Prestasi. Oh banyak prestasi, oh ya. Yang Ibu tahu prestasi apa coba? Ya ada lomba literasi itu. Lomba apa? Literasi ya? Literasi ya. Ada MAPSI, LSF2N. Nah, ya. Apa Ibu? Anak saya juga alhamdulillah ikut. Oh gitu, ya. Yeah. Anaknya juara berapa Bu? Dapat juara apa Bu? Juara MAPSI, alhamdulillah dapat juara 2 tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan ya? Apa Ya. Ibu? Lomba nyanyi. Lomba nyanyi ya? Ya. Terus FSL2N, alhamdulillah dapat juara 2 juga tingkat kecamatan. FL2SN ya. Terus apa lagi Ibu? Apa? Literasi kemarin, alhamdulillah tingkat kabupaten juara 1. Juara 1 ya? Iya. Lomba literasi ya. Pidato bahasa Indonesia. Oh pidato bahasa Indonesia ya? Iya. Lomba pidato bahasa Indonesia. Tingkat kabupaten ya? Iya. Oh iya. Kalau Ibu pernah ikut kejuaraan enggak? Pernah. Ya. Oh gitu ya. Oh iya. Siapa tahu Ibunya juga suka nyanyi juga. Iya, siapa tahu kan anaknya kan pinter nyanyi tadi ya. Ibu mungkin bisa menyanyi juga ya. Iya. Mungkin Bu Sofa pinter nyanyi juga. Iya, iya gitu ya. Iya. Bu, kalau Ibu melihat apa namanya suasana di sekolah itu, Ibu merasa putrinya atau putranya bagaimana untuk menjaga keamanan dari putra-putrinya? Baik tidak, Bu? Baik sekali, Pak. Suasana aman yang ada di sekolah, kalau yang Ibu tahu tentang apa? Sebelum pulang sekolah kan tetap dijaga oleh satpam itu. Oh, pulang sekolah ya. Iya. Tetap ada satpam ya. Iya. Nah, kalau misalnya Ibu sering yang jemput Ibu atau Bapak? Saya. Oh. Biasanya Ibu pernah terlambat menjemput anak sehingga pernah ya, tapi anaknya nangis enggak? Enggak. Ya kan.
Iya, iya. Karena tadi ada satpam itu ya. Iya, Bapak Ibu guru juga ikut mendampingi. Oh gitu ya. Iya. Jadi guru ikut mendampingi ya. Iya, mendampingi juga. Artinya guru tidak boleh pulang sebelum anaknya dijemput oleh orang tuanya semua gitu ya. Iya. Guru ikut mendampingi selama anak belum dijemput ya. Kemudian kalau dari ketertiban sekolah Ibu, ya, kalau Ibu melihat apakah anak-anak atau mungkin guru selama berada di sekolah itu cukup tertib, ada budaya patuh pada tata tertib sekolah, menurut Ibu gimana? Iya. Ya, misalnya apa Bu? Kalau anak-anak itu tertibnya tertib dalam bidang apa? Masuk sekolah itu pukul 6.45 itu udah masuk semua Pak itu. 6.45 ya? Iya. Oke. Terus apa lagi Bu itu untuk siswanya? Ya, setelah masuk itu pertama ada kegiatan berdoa dulu. Kegiatan berdoa ya? Bersama ya. Ya, terus? Kemudian baris. Berbaris ya? Iya. Baris ya. Baris di depan kelas ya? Iya. Putri atau putra Ibu ya? Putri atau putra Bu? Putra. Putra. Putri Ibu sering atau pernah untuk tidak disiplin atau mungkin terlambat sekolah? Alhamdulillah nggak pernah sih Pak. Oh ya, anak tidak pernah masuk, ya tidak pernah terlambat ya. Iya. Ya. Oke. Kemudian, nah, kalau suasana nyaman nih Bu, apakah Ibu merasa bahwa ketika putrinya itu ada di sekolah merasa nyaman? Iya. Ya, merasa nyamannya gimana? Coba Ibu bisa ungkapkan. Apakah anak pernah mengatakan pada Ibu, ya senang atau bagaimana berada di sekolah? Ya, gimana? Iya, senang sekali. Kondisi sekolahnya juga bersih. Ya, bersih kondisi sekolah. Selain bersih apa Bu? Coba. Panas enggak Bu? Suasananya panas enggak? Enggak. Ya saling bertegur sapa kayak gitu. Ini bertegur sapa ya. Ya. Nah, itu kalau di sekolah kepanasan enggak? Enggak sih Pak. Kenapa? Kenapa? Tidak kepanasan kenapa? Apakah ada pohon-pohon perindang atau apa dan seterusnya itu yang ada tempat-tempat untuk berteduh dan sebagainya? Gimana Bu? Ada. Oh, ada ya. Ada tempat berteduh ya. Iya. Nah, terus ada apa lagi tadi? Pohon-pohon apa tadi? Pohon-pohon indah Pak. Pohon indah dan ini dan tadi rindang ya. Pohon-pohon rindang ya. Ya, taman-tamannya kan banyak Pak juga. Taman ya, ada taman sekolah ya. Iya. Ya. Nah, itu yang menurut Ibu itu membuat anak menjadi nyaman ya. Iya. Ya. Oke. Nah, sekarang apakah Ibu menyekolahkan putrinya atau putranya ada rasa kebanggaan baik pada diri Ibu maupun diri orang tua? Iya Pak, bangga sekali. Iya bangga sekali di SD1 Mulyoharjo ini. Nah, bangga sekali ya. Ya. Iya. Kenapa Ibu bangga sekali atau menyenangkan? Ya tadi anak saya selama sekolah di sini prestasinya juga. Oh ya, karena anak bisa berprestasi ya. Iya. Nah, selain berprestasi apa lagi Ibu? Ramah guru itu juga. Gimana? Gimana? Bapak Ibu gurunya juga ramah tamah, Pak. Bapak Ibu ramah tamah ya. Guru ramah ya. Ya, ramah. Kalau sekolah diberi uang saku berapa Bu putranya Bu? Ya 5.000, 7.000. Untuk jajan gimana Bu? Jajan. Kan jajannya ke kantin Pak. Ada kantinnya sekolah? Ada.
Oke. Jadi ada kantinnya ya, cukup ya? Iya, iya, udah ke kantin itu udah cukup. Iya, monggo Pak Aris. Iya, Bu. Iya. Ibu tentunya tadi di awal sudah menyinggung tentang kegiatan belajar mengajar ya Ibu ya. Iya. Nah, apakah selama ini Ibu pernah dilibatkan dalam misalnya memberikan masukan-masukan untuk perbaikan kurikulum misalnya? Iya. Misalnya tentang apa, Bu? Ibu sarankan apa misalnya? Perubahan kurikulum, Pak. Perubahan Kurikulum. Misalnya Ibu menyarankan apa? Apakah perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini, begitu? Variasi pembelajaran. Oh, variasi pembelajaran ya. Nah, pembelajaran yang bervariasi, Nah, misalnya yang Ibu kendaki apa? Barangkali apakah menyarankan Bapak Ibu guru ini mau coba sekali-kali ajak anak piknik atau bagaimana begitu? Mana? Iya. Hah? Iya. Loh. Iyanya gimana Ibu? Apa seperti itu apa mungkin yang lain? Iya, pembelajaran di luar kelas. Di luar kelas ya? Iya. Oh, pembelajarannya dikembangkan di luar kelas ya? Iya. Terus selain itu apa Bu? Melakukan di luar kelas. Bu menyarankan apa lagi coba? Apa perlu menggunakan refreshing setelah tes itu, Pak? Ya, itu ada. Oh, setelah tes gimana Bu? Setelah tes? Ada refreshing. Oh, ada refreshing gitu ya? Iya. Oh, gitu ya. Ada renang. Oh. Biasanya renang. Setelah tes ada kegiatan refreshing. Nah, baik. Kemudian nah, sekarang ini, nah ketika apa namanya, pada waktu pembelajaran berlangsung ya, yang pernah Ibu saksikan bahwa anak-anak itu menjadi kreatif ya, menjadi inovatif ya, itu pada waktu anak-anak itu belajar tentang apa Bu? Belajar IPA. Belajar? IPA, ya, diajak keluar. IPA ya? Itu Ya. apa? Belajar IPA bagaimana dia? Mengamati lingkungan. Mengamati itu? Mengamati ya, lingkungan, media. Lingkungan ya? Oh, mengamati lingkungan. Oke. Iya, media pembelajaran. Lingkungan. Terus apa lagi Bu? Nah, selain mengamati lingkungan. Ya, tidak apa-apa sebutkan karena memang ini nanti apa namanya berkaitan juga dengan instrumen lain ya. Jadi kita sekalian gitu. Selain mengamati lingkungan, terus kemudian apakah anak-anak disuruh buat ini, dan seterusnya begitu? Mengamati perubahan zat di luar. Mengamati perubahan? Listrik paralel itu juga. Oh, ya, paralel. Terus apa lagi? Pernahkah anak disuruh membuat ini, membuat itu, putri ibu atau putra ibu ya? Putra. Putra. Jadi misalnya anak disuruh buat apa? Misalnya apa? Magnet. Nah, apa? Membuat apa? Magnet. Magnet ya. Oke. Terus apa lagi Bu? Misalnya prakarya dan sebagainya, pernah nggak anak disuruh membuat itu? Ya, membuat patung Pak. Nah, membuat patung ya. Itu patung siapa ya Bu ya? Patungnya Pak Jokowi atau patungnya siapa? Gitu ya. Yang Ibu ingat? Patung dari plastisin itu loh Pak. Oh, patung dari plastisin. Ya. Ibu Lina putranya juga di SD ini. Iya Lina. Pak. Nah, gantian Bu Lina Pak. Bu Lina. Bu Lina ini sebagai komite atau sebagai komite atau sebagai apa ini? Wali murid Pak. Wali murid ya? Wali murid juga ini. Iya. Oke, sebagai Kelas wali berapa murid. Bun? Putranya Bu?
Kelas 6, Pak. Oh, kelas 6. Iya. Bentar. Ya, oke Bu Lina ya. Ada prestasi di sekolah, Bu Lina? Anak saya sedang-sedang saja kok, Pak. Kalau Bu Sofa tadi kan ada juara nyanyi, juara apa lagi tadi? Iya, Pak. Kalau anak saya ke tengah-tengahan, Pak. Lina, biasanya habis kelulusan itu yang adik kelasnya, kakak kelasnya yang dulu kan mungkin ada apa acara perpisahan atau apa itu, ada ya di sekolah? Ada, Pak. Ada. Terus kegiatannya apa itu perpisahan? Perpisahan, Pak. Ya, kalau perpisahan. Kegiatan Apa itu? itu, Pak. Konser Sama anak. refreshing, piknik. Oh, piknik. Iya. Piknik anak-anak sama orang tua, apa hanya anak-anak dan Anak-anak bapak? sama bapak ibu dulu. Dananya gimana itu? Kemarin ke Semarang. Semarang, ke Iya. tempat wisata. Iya. Dananya gimana? Iuran gitu? Wali murid juga kemarin ada yang ikut, Pak. Cuma sedikit. Itu kegiatan refreshing gitu ya, mungkin sambil apa, biar belajar di luar juga gitu ya. Ini putranya kelas 6, berarti kan mau lulus juga ini nanti ya? Iya, Pak. Putra nomor berapa itu? Apa, Pak? Putra nomor berapa? Nomor terakhir, Pak. Nomor Oh, nomor 2. terakhir. Kakak-kakaknya juga di situ dulu. Kakak-kakaknya? Kakaknya ya di sini, Pak. Soalnya di rumah kok, Pak. Oh iya, kan memang zonasi kan dekat rumah semua. Iya. Kita boleh yang luar zonasi. Nah, itu monggo Pak Riyadi, Bu Lina ini putranya juga selain Ya. komite juga ini. Bu Minah tadi putranya juga di sini ya? Iya, 2 putra. Nah, ini Alhamdulillah di sini semua. iya. Nah, ini Bu Minah juga. Iya. Jadi, biar Bu Sofa istirahat sebentar. Iya, Pak. Biar rata. Bu Lina, Hati-hati. Bu Lina ya. Oke.